Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Tapi jujur saja, Jing Han disebut gadis naga kecil karena suatu alasan. Tinggi 168 cm, sosok yang sempurna, fitur wajah yang cantik, getaran yang hebat. Sebenarnya dia akan menjadi pasangan yang baik, namun di saat itu Fu Yingzi sadar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dirinya pikirkan. Rasanya seperti dirinya sedang memilih kerang untuk Shen Yuan. Lalu saat ini Shen Yuan mendapat banyak kiriman pesan di ponselnya. Dan banyak dari para wanita ingin mengajak Shen Yuan berkenalan, dari mahasiswa tingkat atas hingga junior. Bahkan sampai menyebutkan tinggi, lingkar dada, pinggang, pinggul, serta ukuran bobanya. Lau Chao bertanya mengapa Shen Yuan tidak memeriksa ponselnya. Dari tadi terus berbunyi. Shen Yuan mengaku bahwa dirinya malas untuk melihatnya karena agak menjijikan. Lau Chao pun heran dengan kata jijik ini. Bukankah yang mengirim pesan banyak cewek? Shen Yuan pun menyebut ini omong kosong. Jika cewek mana mungkin dirinya jijik. Tapi ini banyak cowok. Dirinya tidak punya selera ke arah sana. Ini sangat menyebalkan. Lau Chao menyebut bahwa sekarang cewek-cewek yang cari Shen Yuan semua malah menambahkan akun media sosialnya. Shen Yuan pun meminta mereka untuk tidak memperdulikan hal itu. Huang Haibo menyebut bahwa Shen Yuan keterlaluan. Dirinya dan Lau Chao jadi jomblo selama 3 tahun di kampus. Bau cewek pun tidak tercium. Dan Shen Yuan malah jadi pusat perhatian. Di samping itu, sebuah notifikasi muncul dan mengatakan bahwa Shen Yuan akan mendapatkan hadiah misi jika setiap 500 poin reputasi terkumpul. Shen Yuan akan mendapatkan satu kesempatan untuk mengundi yang memungkinkan Shen Yuan mendapatkan poin atribut atau kemampuan khusus. Catatan reputasi merujuk pada ketenaran dan rasa hormat dari orang lain terhadap Shen Yuan. Kali ini hanya dihitung dari guru dan mahasiswa di kampus. Shen Yuan menilai, kalau bukan karena misi reputasi dari sistem ini, dirinya juga malas capek-capek mengurus beginian. Meskipun jadi bahan pembicaraan dan ramai bisnis, kalau tidak memberi manfaat nyata bagi mahasiswa, tetap saja tidak bisa mendapatkan pengakuan dan rasa hormat sejati dari mereka. Kalau mau naikin reputasi secara signifikan, sepertinya harus tunggu proyek benar-benar dijalankan. Dan nilai reputasinya saat ini baru 33 poin. Lalu Shen Yuan merasa bahwa saat ini dirinya harus bertemu dengan Fu Yingzi. Segera Shen Yuan mengirim pesan kepada Fu Yingzi dan memintanya untuk menemuinya di kantor. Fu Yingzi pun mengerti. Lalu di saat itu sebuah panggilan telepon masuk dan ternyata itu dari Ming Hui. Shen Yuan pun segera menjawab panggilan ini dan bertanya ada apa. Ming Hui pun mengatakan bahwa dirinya dengar Shen Yuan sudah kembali ke kampus. Di manakah Shen Yuan sekarang? Apakah hari ini ada waktu buat temui dirinya? Shen Yuan mengatakan bahwa Ming Hui bisa datang ke kantor kampus. Nanti tunggu dirinya di sana. Shen Yuan pun menilai bahwa sekarang dirinya bisa dibilang sudah jadi figur publik di kampus. Demi mencegah para kakak dan adik kelas perempuannya salah paham, mulai sekarang dirinya tidak bisa lagi jalan bersebelahan dengan Ming Hui. Lalu Shen Yuan memberitahu teman-temannya bahwa dirinya harus keluar sebentar. Jadi tidak perlu tunggu dirinya main ke game dulu. Shen Yuan pun mengatakan bahwa masa kejayaan Huang Haibo juga akan datang. Huang Haibo pun kesal mendengarnya dan bertanya datang apanya, ini sudah musim panas. Tapi ujung-ujungnya cuma main sendiri.
Lalu saat di depan kantor kampus, Ming Hui seketika memeluk Shen Yuan dan mengatakan bahwa dirinya kangen. Shen Yuan pun mengerti dan segera mengajak Ming Hui untuk berbicara di dalam. Lalu Ming Hui menyebut bahwa Shen Yuan sudah terkenal sekarang. Semua cewek di kampus kenal Shen Yuan. Shen Yuan pun bertanya apakah itu sungguhan. Ming Hui membenarkan hal itu. Informasi pribadi Shen Yuan sudah tersebar di internet. Shen Yuan pun menyebut bahwa mereka memang kebanyakan waktu luang. Ming Hui pun menyebut bahwa anak laki-laki kalau keluar rumah harus tahu cara melindungi diri. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya tahu cara melindungi diri, tapi apa hubungannya sama menutup jendela? Ming Hui menyebut bahwa hubungannya jelas banget. Di sini pun dirinya bisa melakukannya. Ming Hui pun bertanya apakah Shen Yuan mau. Ming Hui pun kini melepaskan rantai kapalnya. Shen Yuan pun mengatakan bahwa bukan begitu maksudnya, dirinya masih ada janji ketemu orang. Namun Ming Hui tidak menghiraukan hal ini dan meminta Shen Yuan untuk berdiri lebih dulu. Ming Hui yang bersiap berlayar pun bertanya apakah Shen Yuan suka ini. Dan seketika Shen Yuan melepaskan jangkarnya. Di saat yang sama Fu Yingzi telah berada di depan pintu. Namun sebelum masuk, Fu Yingzi mendengar suara yang mencurigakan. Fu Yingzi pun seketika mencoba mendengar suara ini lebih dekat dan Fu Yingzi menyadari bahwa ini suara seorang pelaut yang sedang berlayar di gempuran ombak besar. Fu Yingzi pun bertanya-tanya apakah Shen Yuan memintanya datang hanya untuk mendengarkan hal ini. Shen Yuan memang hebat tapi benar-benar tidak bisa dibilang lurus. Di saat seperti ini, tugas sekretaris adalah berjaga di luar untuk memastikan tidak ada yang mendengar suara Shen Yuan. Lalu 1 jam kemudian Fu Yingzi pun bertanya apakah Shen Yuan belum selesai. Fu Yingzi menyebut ini keterlaluan. Kakinya sampai kebas berdiri di sini. Lalu tak berselang lama Ming Hui pun keluar serta memberi kode batuk kepada Fu Yingzi. Saat berpapasan Ming Hui bertanya apakah Fu Yingzi sudah mendengar semuanya tadi. Kalau sudah dengar, berarti Fu Yingzi seharusnya sudah tahu bahwa Shen Yuan itu miliknya. Jadi jangan coba-coba lagi. Kemudian Fu Yingzi pun bertanya ada keperluan apa Shen Yuan memanggilnya. Shen Yuan menyebut bahwa beberapa hari ini kerjaan Fu Yingzi bagus, cukup berhasil menarik perhatian. Fu Yingzi menyebut bahwa itu semua karena bimbingan Shen Yuan. Kalau dirinya sendiri mana bisa kepikiran semua ide itu. Shen Yuan pun mengatakan dengan popularitas ini seharusnya akan banyak yang mendaftar ke inkubator bisnis. Tapi saat Fu Yingzi menerima formulir pendaftaran, maka dirinya meminta tolong kepada Fu Yingzi untuk menyaringnya lebih dulu, biar bisa langsung pilih proyek yang bisa cepat dijalankan. Fu Yingzi pun bertanya perlu disaring seperti apa dan apa standarnya. Shen Yuan meminta Fu Yingzi untuk memilih yang terbaik, fokus pada mereka yang bisa menunjukkan citra baru kampus internasional mereka. Meskipun mereka kampus swasta dan kualitas pengajaran serta mahasiswanya di bawah kampus unggulan, mereka punya keunggulan besar dibandingkan yang lain. Kembali Fu Yingzi bertanya keunggulan seperti apa. Shen Yuan pun menyebut bahwa mahasiswa mereka wanitanya cantik-cantik. Mendengar hal ini, Fu Yingzi menilai bahwa Shen Yuan menghabiskan uang segini banyaknya cuma buat invest ke mahasiswa cantik dan seksi. Tapi kalau di kampus dijadikan ajang cari selir, bukankah terlalu mencolok? Lalu dirinya benar-benar menjadi Kasim si selir. Fu Yingzi pun bertanya apakah ini beneran pantas dilakukan. Shen Yuan mengatakan bahwa mereka sedang memberikan kesempatan kewirausahaan ke mahasiswa internasional. Ini bisa mengubah masa depan mereka. Kalau banyak yang mendaftar, mengapa tidak pilih yang enak dipandang? Fu Yingzi pun mengerti. Dirinya akan saring dulu sebelum diberikan kepada Shen Yuan. Fu Yingzi menilai Shen Yuan layaknya bos. Bisa bungkus seleksi selir jadi terlihat begitu terhormat. Lalu Shen Yuan bertanya soal kertas ujian seleksi ulang yang dulu dirinya minta desain apakah sudah selesai. Fu Yingzi menyebut bahwa itu hampir selesai. Dalam pikiran Fu Yingzi, Shen Yuan memang penuh perhitungan. Tugas desain soal seleksi ulang waktu itu ternyata untuk kasih alasan bagi mereka yang tidak lolos. Dengan begitu, mereka tidak akan protes ke kampus atau lembaga atas. Fu Yingzi seketika berbisik kepada Shen Yuan serta bertanya bisakah nanti diam-diam bocorkan jawaban ke kandidat pilihan agar mereka mendapat nilai tinggi. Shen Yuan pun tersenyum dan menyebut Fu Yingzi pintar. Namun dalam pikiran Fu Yingzi saat ini terjadi sebuah perdebatan di mana tindakan Fu Yingzi ini sama seperti pejabat penjilat zaman dulu yang mempersembahkan wanita ke kaisar.
Apakah Fu Yingzi masih layak disebut sebagai orang berpendidikan? Lalu, pikiran lain menyebutkan kalau para mahasiswa itu jatuh ke tangan pria lain, apa hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan Shen Yuan. Ini pilihan dua arah. Kalau mereka tidak daftar, mereka pun tidak masuk ke kolam kandidat bos. Di samping itu, Hu Yingzi berpikir bahwa Shen Yuan bayar dirinya 10.000 sebulan. Memikirkan bos dan bantu ringankan bebannya itu adalah hal yang wajar. Kalau begitu, izinkan dirinya mempersembahkan wanita cantik pertama kepada Shen Yuan. Lalu Fu Yingzi memberitahu Shen Yuan bahwa dirinya punya adik tingkat yang ingin kenalan dengan Shen Yuan. Shen Yuan pun seketika bertanya berapa usianya. Fu Yingzi menyebut bahwa usianya kurang lebih sama dengannya atau mungkin sedikit lebih tua dirinya. Shen Yuan pun bingung dan mengatakan bahwa yang dirinya maksud adalah usia pastinya. Fu Yingzi pun meminta maaf dan mengatakan bahwa dia adalah mahasiswi tahun kedua umur 19 tahun dijuluki sebagai gadis naga kecil di kampus. Shen Yuan yang melihat fotonya pun menilai bahwa mungkin dirinya juga bisa mencoba pengalaman menjadi pengendara naganya juga. Shen Yuan pun mengatakan bahwa mereka boleh kenalan lebih dulu dan meminta Fu Yingzi untuk mengirim akun media sosialnya ke dirinya. Lalu tak berselang lama sebuah pesan masuk ke ponsel Shen Yuan dan ternyata itu dari Lin Yuchang yang bertanya kepada Shen Yuan apakah Shen Yuan ada waktu luang malam ini. Dirinya ingin mengajak Shen Yuan untuk minum. Membaca pesan ini, Shen Yuan ingat bahwa saat itu Lin Yuchang berkata bahwa lain kali mereka akan melanjutkannya. Dirinya tidak menyangka akan secepat ini. Shen Yuan juga bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Lin Yuchang yakin hanya ingin minum. Shen Yuan pun segera merespon pesan ini dan mengatakan pukul 9 malam ini. Lin Yuchang yang membaca pesan ini tidak menduga bahwa Shen Yuan benar-benar menjawab pesannya secara langsung. Dalam pikiran Lin Yuchang tidak menyangka bahwa setelah hanya 2 malam minum dengan Shen Yuan, hal semacam itu akan terjadi dan dirinya bahkan merasakan kembali sensasi cinta pertama masa remaja itu. Dirinya benar-benar berharap waktu bergerak lebih cepat dan segera jam 9 malam. Lalu saat Shen Yuan hendak pergi keluar, Shen Yuan mendapat banyak surat di mobilnya. Dan saat Shen Yuan mengambil salah satu surat, isinya adalah untuk mengajak Shen Yuan berteman serta memberitahu ukuran bobanya. Dan hal ini membuat Shen Yuan agak risih. Dan tiba-tiba dua wanita datang menghampiri Shen Yuan dan menyapanya. Wanita itu mengatakan bahwa dirinya dan kakaknya ingin pergi berbelanja. Bisakah Shen Yuan memberi mereka tumpangan? Shen Yuan pun meminta maaf, dirinya harus segera mengambil sesuatu sehingga ruangnya tidak cukup. Wanita itu pun mengerti, namun wanita itu bertanya bisakah mereka setidaknya menambahkan Shen Yuan di media sosialnya. Mungkin mereka bisa bertemu lain kali. Kembali Shen Yuan meminta maaf karena daftar media sosialnya penuh. Dirinya tidak dapat menambahkan lebih banyak orang sekarang. Dan seketika pergi meninggalkan mereka. Di samping itu Huang Haibo yang menyaksikan hal ini bertanya kepada Lao Chao apakah melihatnya. Seperti itulah rasanya menjadi kaya. Tipe gadis yang bahkan tidak bisa mereka impikan. Shen Yuan malah mengabaikannya begitu saja. Lao Chao menyebut bahwa Shen Yuan hanya lebih tinggi, lebih tampan, dan lebih kaya. Lao Chao pun bertanya-tanya mengapa banyak gadis yang menyukainya. Wang Haibo pun bertanya maksud sedikit lebih kaya ini. Itu adalah mobil Benz G-Class. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkannya seumur hidup mereka. Lao Chao menyebut bahwa dengan mobil seperti itu lupakan gadis-gadis. Dirinya ingin masuk ke dalamnya. Wang Haibo pun menyebut bahwa Lao Chao adalah laki-laki. Wang Haibo pun bertanya apakah Lao Chao punya harga diri. Lao Chao pun bertanya soal laki-laki dan harga diri. Jika itu berarti kebebasan finansial, dirinya juga berjanji setia. Wang Haibo pun mengatakan bahwa jika memikirkannya, ternyata itu bukan ide yang buruk. Kemudian jam 9 malam, Shen Yuan dan Lin Yuchang bertemu. Shen Yuan pun bertanya apakah ada lebih banyak masalah di rumah. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa dirinya ingin bertanya sesuatu kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun mempersilahkan Lin Yuchang. Lin Yuchang pun bertanya apakah Shen Yuan percaya pada cinta. Shen Yuan mengatakan bahwa Lin Yuchang bisa bilang dirinya bersedia atau bilang dirinya tidak. Dalam pikiran Shen Yuan, di SMA dirinya benar-benar percaya pada cinta. Perasaan berdebar dengan cinta pertamanya. Itu pasti cinta sejati. Setelah putus, dirinya tidak pernah merasa seperti itu lagi. Bahkan bukan pada Zhou Wanting, Chen Na, Meng Lu, atau Meng Hui.
Sesuatu selalu hilang. Lalu Lin Yuchang merespon hal ini dan mengatakan bahwa jawaban Shen Yuan itu terlalu samar. Lalu di saat yang sama Lin Yuchang menerima sebuah panggilan dan ternyata panggilan itu dari seorang pekerja perbaikan AC. Dan memberitahu bahwa ini bukan waktu yang tepat dan meminta Lin Yuchang untuk mengatur ulang waktunya agar mereka bisa mengirim seseorang ke sana. Lin Yuchang pun mengerti mungkin bisa besok pagi atau sore bekerja. Pekerja pun mengerti teknisi mereka akan menghubungi Lin Yuchang besok. Lalu Shen Yuan pun bertanya apakah AC di rumah Lin Yuchang rusak. Lin Yuchang membenarkan hal itu sudah berhari-hari. Dirinya baru saja menggunakan kipas angin di malam hari. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Lin Yuchang tidak perlu memanggil tukang reparasi. Dirinya cukup pandai dalam hal ini. Lin Yuchang pun kaget dan bertanya apakah Shen Yuan tahu cara memperbaiki AC. Lalu kini Shen Yuan membuka panel sistemnya dan mengatakan kepada sistem bahwa dirinya ingin menggunakan kartu penukaran paket skill terakhirnya. Dan dari banyak pilihan, Shen Yuan akhirnya memilih perbaikan peralatan dasar. Notifikasi menyebut bahwa penukaran berhasil. Shen Yuan sekarang dapat memperbaiki TV, lemari es, kipas angin, dan AC. Shen Yuan pun menilai bahwa tangannya tiba-tiba terasa lebih lincah. Ini pasti penambahan ketangkasan dalam menggunakan alat seperti obeng dan kunci pas. Lalu Shen Yuan menanggapi pertanyaan Lin Yuchang dan membenarkan hal itu. Dirinya bisa memperbaikinya. Dirinya mempelajari teknik ini. Shen Yuan pun bertanya apakah suaminya ada di rumah. Lin Yuchang pun mengatakan bahwa suaminya tidak ada di rumah dan bertanya mengapa Shen Yuan bertanya. Dan setelahnya Shen Yuan pun kini telah berada di rumah Lin Yuchang dan mulai memperbaiki AC Lin Yuchang. Dalam pikiran Lin Yuchang ingat bahwa Zheng Xianyong bilang bahwa dia tidak akan pulang malam ini. Anaknya juga ada di rumah kakek dan neneknya di pedesaan. Jadi membawa Shen Yuan ke rumah meskipun hanya untuk memperbaiki AC masih terasa sedikit aneh. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa ini hanya berdebu karena sudah lama tidak dibersihkan. Dirinya akan membersihkan debunya dan mencuci filternya. Semuanya akan baik-baik saja. Lalu Lin Yuchang menilai bahwa sebelum membiarkan Shen Yuan masuk, dirinya masih khawatir Shen Yuan mungkin mencoba sesuatu. Tapi sekarang mereka sendirian di rumah. Lin Yuchang pun bertanya-tanya apakah Shen Yuan benar-benar di sini hanya untuk memperbaiki AC. Lin Yuchang merasa banyak pikiran di kepalanya dan merasa harus mandi lebih dulu untuk menjernihkan pikirannya. Lin Yuchang pun mengucapkan terima kasih kepada Shen Yuan dan dirinya pergi sebentar untuk mandi lebih dulu. Lalu 15 menit kemudian saat Lin Yuchang selesai mandi, nyatanya Lin Chen telah selesai memperbaiki AC-nya. Lin Yuchang pun nampak takjub dan menyebut ini benar-benar berhasil. Lin Yuchang pun ingin berterima kasih untuk hal ini, namun bahkan dirinya tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun bertanya apakah Lin Yuchang ingin berterima kasih kepada dirinya. Jika iya maka datanglah kepadanya. Lin Yuchang pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana jika Zheng Xianyong kembali sekarang. Lin Yuchang pun seketika mengatakan tidak. Mendengar hal ini Shen Yuan pun bertanya mengapa Lin Yuchang mengatakan hal seperti itu. Mulai sekarang jika ada sesuatu di rumah yang rusak biarkan dirinya memperbaikinya. Hati Lin Yuchang beserta tubuhnya. Biarkan dirinya memperbaikinya juga. Dan saat Shen Yuan mulai melakukan perbaikan lanjutan, Lin Yuchang yang merasakan hal ini tidak bisa menahannya. Lin Yuchang pun menilai bahwa ini sebut saja pembayaran untuk memperbaiki AC. Bukan berarti Shen Yuan sudah memiliki dirinya sebelumnya. Jadi beginilah rasanya benar-benar masuk ke momen tersebut. Dibandingkan dengan ini bersama Zheng Xianyong terasa seperti buang-buang waktu. Dia benar-benar sangat lemah. Namun di saat itu Zheng Xianyong tiba-tiba pulang. Zheng Xianyong dalam keadaan mabuk pun bergumam sesuatu yang tidak jelas dan nampak sangat kesal. Hingga Zheng Xianyong kini membuka pintu rumah. Lin Yuchang pun seketika sadar bahwa seseorang baru saja membuka pintu. Mendengar dari suaranya, Lin Yuchang yakin bahwa Zheng Xianyong pulang ke rumah. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.